Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, siang, ataupun selamat pagi untuk teman-teman sahabat Talang Barue. Kali ini Talang Barue akan membahas tentang permainan tradisional khas Minangkabau. Sebelum masuk ke video, admin akan bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman masih ingat dengan permainan khas Minangkabau sewaktu kecil dulu? Dan permainan apa yang teman-teman paling suka? Silahkan tinggalkan jawaban di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk selalu mensupport channel Talang Barue dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga untuk membunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan lupa simak video kami sampai habis ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Permainan tradisional khas Minangkabau. Selain budaya dan adat istiadat yang beragam, Minangkabau juga memiliki berbagai macam permainan tradisional khas Minangkabau yang diwariskan secara turun-temurun. Sumatera Barat selalu menarik untuk diperbincangkan. Selain kota yang menarik dijadikan tempat wisata, Sumatera Barat juga memiliki keragaman dalam baju, adat, rumah adat, kuliner khas sebagainya. Permainan tradisional khas Minangkabau juga tidak kalah menarik. Setiap suku pasti memiliki permainan khas masing-masing. Permainan tradisional khas Minangkabau dinilai unik dan bermanfaat bagi kesehatan. Namun, seiring bergesernya budaya masyarakat, permainan ini mulai jarang ditemukan. Berikut adalah permainan tradisional khas Minangkabau. Sipak rago. Ya, dalam bahasa Indonesia, sipak rago adalah sepak rago. Permainan ini sempat populer di daerah Minangkabau. Banyak yang mengatakan bahwa sipak rago ini adalah asal mula dari sepak takraw. Sipak rago biasa dimainkan oleh laki-laki. Permainannya akan berbentuk lingkaran, lalu menyepak bola yang terbuat dari anyaman kulit rotan maupun daun kelapa. Aturan mainnya cukup mudah, di mana bola tidak boleh jatuh ke tanah. Sipak rago ini tidak menggunakan jaring seperti sepak takraw. Jaring inilah yang menjadi pembeda sipak rago dan sepak takraw. Badia batuang. Badia sendiri memiliki arti bedil atau meriam, sedangkan batuang berarti bambu besar. Badia batuang biasanya akan ramai dimainkan saat bulan Ramadan. Anak-anak akan berkumpul untuk membuat meriam dari bambu yang besar. Meriam ini akan diberi minyak tanah dan sumbu. Bambu akan dilubangi ujungnya dan dilubangi kecil sebelum pangkalnya. Saat disulut, badia batuang akan menghasilkan dentuman yang keras. Saat ini sulit ditemukan anak-anak yang masih bermain badia batuang karena anak-anak lebih memilih menyalakan petasan. Cakbur. Nama lain dari permainan ini adalah gala panjang. Kenapa cakbur? Karena permainan ini harus mengucapkan cak dan bur. Cakbur akan dimainkan oleh dua gelanggang dan biasanya dibuat dengan menarik garis dan dibagi-bagi menjadi beberapa kotak. Tidak ada ukuran baku sebab ukurannya dapat disesuaikan. Kedua tim harus memiliki jumlah anggota yang sama. Dalam permainan ini, satu tim akan berperan sebagai pemain. Tim pemain bertugas untuk melewati kotak-kotak yang ada hingga sampai ke ujung tanpa boleh tersentuh penjaga. Permainan akan dimulai oleh penjaga paling depan dengan mengucapkan cak dan diakhiri dengan permainan yang berhasil melewati penjaga dan mengucapkan bur. Untuk menandai kemenangannya, pemain akan diulang hingga semua anggota tim berhasil lolos. Sipak tekong. Sipak tekong merupakan permainan peta umpet khas Minang. Sipak sendiri berarti dengan sepak dan tekong berarti kaleng. Yang membuat permainan ini berbeda adalah pemain yang dahulu tertangkap dapat diselamatkan, seperti peta umpet pada umumnya.
Akan ada satu orang yang bertugas sebagai penjaga, dan yang lainnya akan bersembunyi. Akan ada kaleng yang diletakkan di tengah lingkaran. Penjaga akan mencari teman-temannya yang bersembunyi. Penjaga harus menyebutkan nama dan menyentuh tekong sambil berkata, "Si Pak Tekong." Jika hal ini tidak dilakukan, maka orang yang bersembunyi tadi dapat bersembunyi kembali dengan menyepak tekong tersebut. Patut disayangkan karena permainan khas Minangkabau ini perlahan mulai ditinggalkan seiring bergesernya budaya. Marilah kita melestarikan budaya kita sebelum akhir benar-benar hilang.